Nama saya Ririn. Saya, Ririn Setiorini, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan adik saya bernama Winandar. Usia kami terpaut 4 tahun, saya lahir pada tanggal 13 Juli 1973, berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Hal ini ditandai dari susu formula yang ibu saya berikan itu beli secara ketengan atau sekarang mungkin disebut sasetan. Kini bekerja sebagai pengajar di SMA Negeri 18 Jakarta. Ketika masuk ke pendidikan formal, saya tidak ikut taman kanak-kanak, tapi langsung sekolah dasar, kemudian SMP, lalu SPG. SPG itu singkatan dari Sekolah Pendidikan Guru. Saya ingin sekali menjadi guru. Alasan saya ingin menjadi guru adalah karena orang tua saya sebentar lagi pensiun, sehingga saya bisa langsung mengajar SD. Dan dalam benak saya, jadi guru itu enak karena dia yang berhak memberikan nilai kepada siswa-siswanya. Ternyata ketika kelas 3 SPG disampaikan oleh wali kelas bahwa sekarang guru harus sarjana. Hal ini tentu mengharuskan berusaha untuk kuliah. Pada tahun 1990, tamat SPG, saya berhasil masuk kuliah di IKIP Jakarta yang sekarang bernama UNJ. Saya ikut jalur PMDK, penelusuran bakat dan minat. Kalau sekarang disebut jalur undangan. Dengan jurusan PGSD, rasa senang dan bangga karena berhasil untuk kuliah dan diterima di negeri pula. Namun ada rasa bosan yang saya rasakan ketika masuk ke semester 2 karena materi yang dipelajari ketika kuliah hampir sama ketika saya bersekolah di SPG. Untuk itu, saya secara diam-diam tanpa memberitahukan orang tua berniat untuk mengambil S1 dan akan mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Waktu itu saya harus belajar kembali seperti meminjam buku teman saya yang SMA atau ikut belajar matematika dengan teman saya. Alhamdulillah, akhirnya saya pun diterima dan sampai sekarang koran pengumuman terbitan tahun 1991 itu masih tersimpan dengan baik. Kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan pilihan saya karena jurusan inilah yang saya kuasai. Kalau jurusan asing, pada tahun kedua, saya mencoba untuk mengikuti pengajuan beasiswa di Pemda DKI. Perkiraan tahun 1993, saya mulai mengajukan beasiswa dengan persyaratan yang cukup banyak. Semua saya lakukan sendiri karena tidak ingin memberatkan orang tua saya, apalagi bapak waktu itu harus membiayai adik saya kuliah di Gunadarma. Saya ingat sekali ketika sesi wawancara, pewawancara mengatakan, apa di rumah beli koran untuk memperoleh informasi. Saya tidak menjawab, tetapi waktu itu saya menangis. Saya juga kurang tahu mengapa harus menangis, tapi yang saya ingat ekonomi keluarga saya sangat amat minim, sehingga makan nasi pun kadang hanya dengan lauk ala kadarnya. Karena prinsip orang tua saya bahwa pendidikan adalah yang utama, kalau makan bisa pakai apa saja yang penting halal. Pengajuan beasiswa saya dikabulkan dan saya memperoleh beasiswa dari Pemda DKI selama 3 tahun dan dalam hati saya pun sempat berujar bahwa saya jika bekerja akan mau mengurusi beasiswa karena hal ini sangat membantu. Akhirnya pada tahun 1998 saya dapat selesaikan kuliah di IKIP Jakarta. Pada angkatan saya mungkin belum banyak yang selesai, tapi alhamdulillah saya telah selesai. Ketika saya selesai kuliah, teman kampus ada yang memberi tawaran untuk mengajar di Madrasah Aliyah Al-Fatihah di kawasan Condet. Tanpa pikir panjang, saya pun mengiyakan. Meskipun bayaran atau gaji yang saya terima waktu itu hanya Rp50.000. Kalau dihitung-hitung itu habis untuk ongkos 1 bulan tanpa bisa beli makan siang. Tapi saya tetap jalankan karena ibu saya berkata, mengajar itu berarti ilmu kamu kepakai, gak nganggur. Dan untuk makan siang, saya diberi jajan oleh ibu saya. Ketika pengalaman gaji 50.000 saya ceritakan ke teman-teman kuliah, mereka hanya tertawa-tawa, tidak mengejek, tapi sempat ada yang berkata, Rin, lu gaji segitu aja perasaan bahagia amat. Meskipun demikian, pengalaman menjadi guru pamong di siswa semea yang PKL Departemen Tenaga Kerja di Kecamatan Makassar pun saya rasakan. Madrasah Aliyah tempat saya mengajar itu adalah sekolah dari Yayasan Al-Fatihah untuk anak-anak yatim. Entah mengapa saya senang mengajar di sekolah ini.
Pada tahun 1990, ini adalah pembukaan pegawai negeri atau PNS yang masih reguler dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 1998, saya pun ikut mendaftar seperti yang diberitahukan oleh saudara saya yang bekerja di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau berpesan untuk belajar karena nilai yang akan diperhitungkan. Ternyata informasi itu pun disampaikan oleh tetangga saya yang kebetulan bekerja di tempat yang sama. Untuk persiapan tes ini, saya pun kembali belajar, meminjam buku, perundang-undangan pemerintah, pergi ke perpustakaan, ikut tes matematika dengan teman, sampai-sampai saya pergi ke KPU untuk berkunjung ke perpustakaannya. Fotokopi soal-soal PNS tahun sebelumnya, ini saya lakukan dan saya tidak merasa itu beban. Ketika mengerjakan soal logika, ada 5 soal yang benar-benar sama dengan soal tahun lalu yang saya kerjakan. Waktu pengumuman penerimaan PNS pun tertera nama saya. Alhamdulillah, saya diterima. Ada 10 orang yang diterima untuk guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berita gembira ini diketahui oleh saudara saya dan tetangga saya. Mereka pun ikut gembira. Tetangga saya yang bekerja di Dikbud mengatakan bahwa tahun ini yang diterima itu adalah nilai yang rata-rata 7 dari hasil tes. Karena saudaranya hasil tesnya di bawah 7 sehingga tidak diterima. Tahun 1999 merupakan penempatan sebagai guru. Saya ditempatkan di SMP Negeri 250 Jakarta Selatan karena ada peraturan untuk guru harus mengajar 24 jam, maka saya pun akhirnya harus pindah. Tetapi kepindahan saya ini sangat dibantu oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 250 Jakarta yaitu Bapak Agus dan Kepala Sekolah SMA Negeri 18 yaitu 18 Jakarta yaitu Pak Triana. Karena SMA Negeri 18 Jakarta perlu guru bahasa Indonesia dan baru guru dan sastra Indonesia. Baru saya ketahui juga belakangan bahwa mereka para kepala sekolah saya itu ternyata berteman dan mulai Juli tahun 2000 sampai sekarang saya mengajar di SMA Negeri 18 Jakarta dan saya juga membantu pihak Asra dalam memberikan bantuan beasiswa kepada siswa SMA Negeri 18 Jakarta. Saya Ririn Stiorini dan saya bersyukur. Alhamdulillah.